DPR RI harus segera membuat klarifikasi. Benarkah bahwa apa yang dilakukan Fadlizon bersama Fahri Hamzah yang disebut oleh Fadlizon itu adalah bagian dari tugas resmi wakil rakyat, tugas resmi DPR RI terkait dengan hasil itu? Karena ini bisa membahayakan nama besar bangsa dan negara ini. Masa iya DPR RI tidak paham, tidak tahu tentang apa dan siapa Hasyi pada saat itu yang sudah ditetapkan menjadi anggota organisasi terlarang? Statement seperti itu sangat aneh menurut saya dilontarkan oleh seorang anggota DPR. Apalagi anggota DPR dari Partai Gerindra. Pertanyaannya, kok bisa ya anak buahnya Pak Prabowo yang sekarang jadi menteri teriak-teriak atau mengkritisi Densus dan minta Densus dibubarkan? Ini kan aneh. Harusnya kan dia mendukung kerja-kerja pemberantasan terorisme. Harusnya dia mendukung kerja-kerja pemerintahan karena ketua partainya sudah duduk sebagai Menteri Pertahanan. Saya sepakat ini. Kalau DPR itu dibubarkan aja cukup sepakat saya. Kalau mereka tidak hadir untuk rakyat. Kehadiran DPR ini tidak dalam rangka untuk memberikan masukan pada masyarakat, tapi justru memberikan masukan-masukan bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Fadlizon seret nama Fahri Hamzah dan Ustadz Bahtiar Nasir bantah danai teroris sepeser pun. Adanya dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris dibantah anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon. Fadlizon secara tegas memastikan tidak pernah menyumbang atau mendanai kelompok teroris manapun. Fadli mengatakan bahwa isu tersebut adalah fitnah dan foto yang beredar merupakan foto di tahun 2015. Sebagai wakil ketua DPR, saat itu saya setiap hari menerima delegasi dari berbagai macam golongan masyarakat. Ketika itu seingat saya dari Forum Indonesia Peduli Syam. Kata Fadlizon dikutip Antara pada Kamis 17 Maret 2022. Ia mengatakan bahwa saat itu FIPS yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir menggalang dana untuk pengungsi Suriah dari perbatasan Turki. Pada saat itu juga disampaikan terkait kondisi pengungsi Suriah yang ada di Turki. Mereka kekurangan rumah sakit, makanan, dan pakaian, ujarnya pula. Namun karena dana itu digadang dari masyarakat, mereka meminta waktu kepada saya dan saudara Fahmi Hamzah yang ketika itu wakil ketua DPR juga untuk diterima. Dan saya terima. Jadi tidak ada sepeser pun, $1 pun, Rp1 pun tidak ada disumbangkan. Jadi uang yang saya serahkan secara simbolik itu merupakan uang masyarakat yang dikumpulkan oleh FIPS, ujarnya lagi. Dia mengungkapkan bahwa alasan dari FIPS meminta dia untuk menyerahkan uang tersebut karena pihak FIPS menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang pantas untuk menyerahkan uang tersebut. Saya sebagai wakil rakyat Indonesia dinilai pantas untuk menyerahkannya karena uang itu berasal dari sumbangan rakyat Indonesia, ujarnya. Isu yang mengaitkan Fadlizon dengan kelompok teroris itu mencuat setelah tersebar fotonya dengan salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 beberapa waktu lalu. Politisi Partai Gerindra Fadlizon membantah jika dirinya memberikan uang pribadi sebesar $20.000 Amerika Serikat kepada organisasi Hilal Ahmad Society Hasyi. Kabar keterkaitan Fadli dengan organisasi teroris berhembus pasca fotonya menyalurkan bantuan viral di Twitter. Ia mengatakan semua dana itu bukanlah uang pribadi tapi sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan organisasi Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS). Dalam sesi itu, ia hanya menyerahkan secara simbolik. Semua dana yang tertera dalam simbol $20.000 adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS yang saat ini dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Katanya saat dikonfirmasi populis.id pada Rabu 16 Maret. Ketika itu ia bersama dengan Fahmi Hamzah memang kenal dengan beberapa delegasi FIPS, yakni Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahta, serta pengacara Ahmad Mihsan. Namun 4 orang lainnya ia tidak kenal. Penerimaan delegasi itu sebagai dukungan terhadap aksi kemanusiaan. Penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan. Ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza, sebagai wakil ketua DPR RI, saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik, tuturnya. Bahkan sebelum bertamu ke DPR pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertemu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Ketika itu, Kemenlu justru mendukung langkah-langkah kemanusiaan yang digaungkan FIPS.